Alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir yang kita tunggu-tunggu. Alhamdulillah beliau sudah datang dan beliau akan menyampaikan satu materi yang cukup penting bagi kita yaitu sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan juga MBKM. Apa itu MBKM? Kita nanti dengarkan saja penjelasannya. Minta aplaus yang meriah untuk Bapak Dr. M. Samsuri, Kepala LL Dikti Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Aziz, saya take over dulu. Perkenalkan Bapak Kepala kita yang sangat energik, semangat, ahlan wa sahlan, Bapak Kepala Lembaga Layanan Dikti Perguruan Tinggi di Kampus Perjuangan. UIKA? UIKA? Jaya, jaya, jaya gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di siang hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan tinggi. Beliau adalah kepala layanan yang membawahi Jawa Barat dan Banten untuk mengkoordinir, memberikan fasilitasi terhadap seluruh hal di pendidikan tinggi, baik PTN dan PTS. Dan adik-adik yang saya banggakan, semoga nggak ngantuk, karena ini bicara mengenai bagaimana konsep Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, termasuk seluruh hal tentang bagaimana persepsi atau perspektif bahwa belajar itu nggak cuma belajar, tetapi juga mulai beraktualisasi. Nah, nggak berpanjang-panjang sebelum beliau menyampaikan dulu apa-apa saja terkait materinya, saya akan perkenalkan dulu beliau ya, Masya Allah. Beliau masih muda, masih mungkin jangan kalah keren sama Pak Kepala, karena sneaker, suka olahraga. Jadi generasi yang utuh, yang unggul itu bukan cuma cerdas secara brain ya, otaknya, tapi sehat juga jiwanya. Jadi senang banget main bulu tangkis, energik luar biasa. Lulusan dari ahli kimia, saya boleh izin baca ya Pak Kepala. Jadi S3-nya Teknik Kimia Universitas Indonesia. Tepuk tangan. By Research at Kito University. Jadi di Jepang ya. Tapi cinta tanah air karena beliau itu anak pesantren loh. Masya Allah. S2-nya Teknik Kimia Universitas Indonesia. Masya Allah. Kemudian S1-nya Pendidikan Kimia Universitas Lampung. Ada yang dari Lampung? Ada, itu ada di sana, Lampung. Hadir dari berbagai kabupaten provinsi, dari Sabang sampai Merauke, Pak Kepala. Jadi, saking semangatnya sampai melengse ya adik-adik ya. Sampai meleot. Baik, oke. Kalau ditanya pendidikannya luar biasa, tetapi jabatan karirnya juga tentang pendidikan tinggi sudah dimulai beliau sangat panjang. Jadi kalau cerita di mana posisinya pernah menjadi kepala lembaga layanan dikti di Jakarta, kemudian beliau juga di Kementerian Pendidikan Tinggi dengan karir yang luar biasa. Nggak berpanjang-panjang, nanti habis oleh saya Pak Kepala. Jadi kami persilahkan waktu kepada Bapak sekitar 30-40 menit, nanti biarkan adik-adik juga bertanya banyak hal. Dipersilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yel-yelnya? Uika? Ulangi. Uika, jaya, jaya, jaya. Saya tambah ya, kalau saya bilang mahasiswa baru,
pagi, pagi, pagi. Biar semangatnya itu seperti di pagi hari ya. Nanti saya kasih tahu kenapa paginya harus 3 kali ya. Mahasiswa baru UIK, pagi, pagi, pagi. UIK, kenapa harus 3 kali kalau pagi? Karena filosofinya di Indonesia ini mengenal 3 perbedaan waktu. Jadi waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Jadi supaya yang dari mahasiswa dari wilayah Barat, wilayah Tengah, dan wilayah Timur tetap merasakan semangat pagi ya. Pertama yang saya hormati pimpinan UIK, Pak Rektor dan jajarannya, serta Ibu Moderator yang saya kira juga enggak kalah energik ya. Jangan-jangan hobinya sama dengan saya main badminton begitu. Adik-adik mahasiswa baru UIK yang saya banggakan, pertama saya ingin memberi kabar gembira dulu lah untuk adik-adik. Ini bukan karena klise tetapi ini fakta ya. Adik-adik itu saya kira tidak salah pilih untuk memilih kampus ya, Universitas Ibnu Khaldun ini. Tahu penyebabnya apa? Adik-adik ada yang tahu kenapa saya bilang tidak salah pilih? Karena kampus ini ya, kalau dari sisi kualitas nanti Anda bisa merasakan. Dari sisi kualitas dan perhatian terhadap mahasiswanya itu luar biasa. Kemudian yang kedua, kampus ini adalah salah satu kampus yang dari 450 perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat dan Banten, ini yang saya checklist sebagai salah satu kampus yang betul-betul mengedepankan karakter dan akhlakul karimah. Oleh karena itu, PR adik-adik semuanya, itu nanti ketika lulus jadi kampus UIK, brandingnya harus intelektual tinggi dan juga memiliki akhlakul karimah. Ya. Itu yang harus betul-betul Anda ingat. Kampus ini menawarkan itu. Ya. Nah, adik-adik yang saya banggakan, saya ingin cerita sedikit. Pagi tadi sekitar jam 9, mungkin adik-adik tidak sempat melihat YouTube, Mas Menteri mengeluarkan satu paket kebijakan baru tentang seleksi masuk perguruan tinggi. Yang ingin saya katakan di dalam pembukaan beliau menyampaikan, beliau mengatakan bangsa kita itu bisa melompat jauh, kita itu bisa lebih maju, itu hanya dengan satu jalan, yaitu pendidikan harus berkualitas. Adik-adik harus menjadi insan pendidikan. Ya, jangan pernah menyerah atau putus kuliah. Nanti saya akan cerita sedikit liku-liku bahwa kalau kita tidak pernah menyerah itu pasti akan mendapatkan hasil. Jadi adik-adik menjadi mahasiswa ini adalah pilihan tepat. Adik-adik itu orang terpilih dari sekian banyak manusia di Indonesia yang bisa mendapatkan keberuntungan untuk mengenyam pendidikan tinggi. Oleh karena itu manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Satu lagi, Presiden Joko Widodo beserta Kiai Haji Ma'ruf Amin pertama kali dilantik sebagai presiden untuk periode kedua, beliau menetapkan misi yang utama itu adalah pembangunan SDM. Salah satu strategi supaya SDM-nya itu produktif itu melalui pendidikan tinggi. Jadi Mas Menteri sudah menyampaikan melompat lebih jauh untuk bisa memajukan bangsa, satu-satunya opsi adalah harus pendidikannya hebat. Presiden menetapkan kalau ingin bersaing di tingkat global, maka anak-anak Indonesia harus . 。   . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 。 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。
cek. Dan Kak, dan salah satu cara supaya kita makin produktif itu dengan pendidikan, ya. Itu yang perlu adik-adik ketahui. Nah, adik-adik yang saya banggakan, saya tidak akan lama-lama untuk menyampaikan hal-hal yang berbasisnya adalah teori, tetapi saya ingin menyampaikan beberapa hal penting supaya Anda itu sukses di dalam pendidikan. Yang pertama, ada satu kebijakan yang adik-adik itu bisa manfaatkan. Jadi kalau mahasiswa sekarang bedanya dengan mahasiswa dulu, kalau dulu itu potensi untuk DO itu sangat tinggi. Kenapa? Karena ada beberapa mahasiswa yang dulu itu sebetulnya dia meniti karir sebagai seorang pengusaha. Tetapi apa yang dikerjakan itu tidak bisa dikonversi menjadi SKS. Kalau sekarang adik-adik pada semester tertentu itu ternyata punya kekuatan sebagai wirausahawan. Lapor ke kampus, saya ingin 1 semester, ya. Ini saya kemas bahasanya. Lapor kepada kampus, misal di semester 5, Pak Rektor, saya ingin 1 semester ini saya membangun usaha bisnis. Saya tidak ikut kuliah formal di kampus. Boleh enggak itu dikonversi menjadi SKS? Untuk sekarang boleh. Tapi adik-adik tidak dibiarkan. Nanti didampingi oleh dosen. Benar enggak membangun usaha di luar sana? Benar tidak membangun usaha kecil atau menengah di sana? Itu didampingi oleh dosen. Karena kalau tidak, nanti dikhawatirkannya tidak terjadi. Hanya proposal saja. Nah, sekarang itu salah satu contohnya boleh. Itu contoh bahwa MBKM Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu memberikan opsi kemudahan kepada mahasiswa untuk memilih, untuk merdeka mencapai cita-citanya masing-masing. Tentu itu bisa dilakukan setidaknya 1 sampai maksimum 3 semester. Nah, kalau adik-adik S1 rata-rata kan 7 sampai 8 semester ya. Ketika 7 sampai 8 semester berarti setidaknya 4 sampai 5 semester itu tentu belajar di kampus ini. Ya. Nah, yang 1 sampai 3 semester adik-adik bisa meminta atau kalau adik-adik punya passion kuat, misal tadi membangun wirausaha, boleh. Atau adik-adik yang orang tuanya itu bekerja di luar negeri, misal. Kemudian 1 semester pengen kuliah di luar negeri. Sebagai mahasiswa UIK, karena orang tuanya di luar negeri, kemudian juga ikut mereka, kemudian ambil 1 semester di sana. Itu juga boleh, itu sebagai contoh. Kalau orang tuanya enggak keluar negeri, saya keluar negeri boleh enggak Pak? Boleh juga, ya. Artinya pertukaran pelajar atau kita belajar di kampus lain itu juga boleh. Kemudian misal tadi ada yang dari Lampung, contoh ya. Ada yang dari Lampung, karena saya orang Lampung saya tahu persis di Lampung itu banyak desa-desa yang masih minim. Nah kemudian adik-adik ingin membangun desa tersebut. Membangunnya contohnya seperti apa Pak? Membuat sistem pengelolaan pertanian terpadu bersama masyarakat, misal. Itu boleh tidak diajukan sebagai proposal untuk proyek membangun desa? Boleh adik-adik, dan itu 1 semester Anda fokus di situ, maka itu bisa dikonversi 20 SKS. Nah itu sebagai contoh program yang namanya Kampus Merdeka. Ya adik-adik, jelas ya, Kampus Merdeka tahu maksudnya itu. Jadi itu opsi, ya opsi
yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Pertanyaan selanjutnya, Pak, karena saya ini tidak ingin ikut program Kampus Merdeka, saya ingin full belajar di kampus UIK. Tidak mau magang di industri, tidak mau membangun desa, dan lain sebagainya, karena saya tidak passion. Boleh tidak? Sepenuhnya juga boleh. Ada yang punya passion membangun desanya itu ingin menjadi pelopor dai di desa tersebut atau pelopor dai di sebuah kecamatan. Ya, ada yang dari pendidikan mengambil opsi 1 semester ingin menjadi dai di satu kecamatan tertentu dengan jadwal yang luar biasa. Boleh nggak itu diajukan sebagai program Kampus Merdeka? Itu juga boleh adik-adik. Nah, intinya program Kampus Merdeka itu memberikan keleluasaan setidaknya maksimum ya, itu 3 semester. Namanya maksimum, berarti adik-adik mau ngambil 1 semester boleh, 2 semester boleh, 3 semester boleh. Yang tidak boleh adalah lebih dari 3 semester. Di mana saja Pak bolehnya? Ini ada 9 contoh. Salah satunya 1, pertukaran pelajar tadi. Anda kuliah di kampus lain ya, misal ada tadi yang dari Aceh, kuliah di universitas di Aceh sana. Kemudian yang kedua, wira swasta, membangun wirausaha, itu juga boleh. Kemudian yang ketiga, tadi saya katakan magang di industri. Ya, misal ada yang rumahnya di Cikarang, di sana ingin magang di satu industri tertentu, itu juga boleh. Kemudian yang keempat itu mengajar di sekolah. Kalau dulu ada program PPL. Nah, kalau Anda ingin 1 semester atau 2 semester full langsung mengajar di sekolah, itu juga boleh dikonversi menjadi SKS, ya. Kemudian yang lain penelitian. Ya, misal ada yang punya mengikuti penelitian dosen. 1 semester bahkan 1 tahun ingin full ikut penelitian dosen. Baik itu penelitian di dalam negeri, penelitian di luar negeri, atau dimanapun, itu juga boleh ya. Jadi yang kelima adalah penelitian. Yang keenam tadi proyek membangun desa seperti tadi yang saya sampaikan. Misal di kampung itu ingin mengajukan proposal ke pemerintah daerah, ada contoh yang seperti itu. Membangun irigasi ya, ikut mempelopori terbangunnya irigasi atau mempelopori pembuatan unit usaha desa dan seterusnya. Itu juga dibolehkan ya. Kemudian yang ketujuh misal ikut proyek-proyek kemanusiaan juga boleh. Contoh ya. Ada yang ingin ikut penuh program Palang Merah Indonesia untuk kampanye ya, atau ikut kampanye anti AIDS ya, kampanye gerakan masyarakat hidup sehat yang itu memang kegiatannya bisa full 1 semester. Itu juga dibolehkan. Ada hal-hal lain yang di luar saya contohkan, selama itu mendapatkan persetujuan dari perguruan tinggi itu dibolehkan. Nah itu adik-adik, singkat cerita karena ini saya menyampaikan tidak dalam bentuk slide, maka itu inti daripada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka untuk adik-adik mahasiswa. Ya. Nah sekarang ada syaratnya supaya itu terjadi. Sebenarnya ada 3 syarat. Yang 2 syarat itu lebih kepada perguruan tinggi, 1 syarat untuk adik-adik mahasiswa. Yang syarat untuk perguruan tinggi itu semua itu bisa terjadi kalau diyakini perguruan tinggi tersebut sehat. Emang ada Pak perguruan tinggi yang tidak sehat? Ada. Contoh perguruan tinggi yang sehat itu seperti apa Pak? Contohnya seperti Ibnu Khaldun. Ya. Sistem penjaminan mutu internalnya berjalan. Laporan PD Diktinya selalu 100%.
itu kita potret ya. Kemudian kok yang sana tidak tepuk tangan ya. Saya ulangi, Uika. Uika. Oke, yang pertama syaratnya kampusnya harus sehat ya. Yang kedua itu program studi, para dosen itu semuanya harus merubah mindset. Jadi Ibu Bapak yang dosen di sini juga saya ingatkan, jangan takut kehilangan mata kuliah, nggak dapat SKS, jangan. Memberikan pendampingan kepada mahasiswa itu juga bisa dikonversi sebagai SKS untuk para dosen ya. Itu semuanya bisa diatur ya asal disepakati oleh Pak Rektor dan Senat di dalam perguruan tinggi. Nah, yang ketiga ini yang paling penting adalah adik-adik yang harus punya. Sebagai mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau mahasiswa Kampus Merdeka, satu syarat yang Anda harus miliki adalah mahasiswa harus mandiri. Pak, saya sudah mandiri, Pak. Maksudnya mandi sendiri, bukan itu, ya. Syaratnya mandiri itu mahasiswa harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, mahasiswa juga harus betul-betul berani mengambil resiko dari setiap proposal yang diajukan. Dan yang ketiga, mahasiswa itu harus memiliki semangat belajar yang kuat. Makna mandiri sebagai mahasiswa itu. Ya, yang pertama, apa makna mandiri yang pertama? Mahasiswa harus memiliki tanggung jawab yang kuat untuk diri sendiri. Karena ketika sudah mengajukan proposal, saya ingin membangun desa, Pak Rektor. Pak Dekan, Bu Dekan, saya mau membangun desa. Maka itu Anda sudah harus mengambil tanggung jawab. Jangan ngomongnya membangun desa sampai kampung tidur di desa. Jadi harus benar-benar membangun desa. Saya ingin melakukan penelitian. Nah, itu Anda juga harus melakukan. Saya termasuk yang dulu melakukan program mengikuti penelitian dosen. Tapi dulu belum ada program Kampus Merdeka, sehingga itu hanya dikonversi 2 SKS. Kalau sekarang adik-adik full 6 bulan atau 5 bulan ikut proyeknya dosen melakukan penelitian, bisa dikonversi dengan 20 SKS ya. Jadi harus bertanggung jawab kepada diri sendiri. Jadi kesuksesan Anda itu sekali lagi penentunya adalah diri Anda sendiri. Yang kedua, harus berani. Berani mencoba ya. Kalau mencoba saja tidak berani, maka belum bisa dikatakan mandiri. Baru yang ketiga, saya ulangi, motivasi kuat dalam belajar, kerja keras kuat dalam belajar. Itu yang akan menentukan adik-adik semuanya akan sukses ya. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, saya punya tips sedikit saja supaya adik-adik itu menjadi mahasiswa yang berhasil di kemudian hari. Yang pertama, adik-adik harus lurus niat untuk mengikrarkan dirinya sebagai leader, sebagai pemimpin. Setidaknya pemimpin untuk diri sendiri ya. Pemimpin itu berarti dia berani mengambil resiko ya. Pemimpin itu dia harus terdepan secara kualitas. Tanggung jawab terhadap diri sendiri supaya kualitasnya makin baik. Kemudian kalau adik-adik sudah lurus niat mendeklarasikan diri sebagai seorang pemimpin, ya pemimpin itu tidak harus sebagai ketua kelas, tidak ya. Tidak harus sebagai ketua UKM, tidak. Tetapi setidaknya memimpin kepada jiwa diri sendiri ya. Nah, kemudian yang paling penting sebagai pemimpin itu bisa dicontoh. Setidaknya di dalam kelas bisa dicontoh rekan-rekannya. Dicontoh apanya Pak? Segala halnya. Akhlaknya baik, kemudian semangat belajarnya bisa dicontoh.
turun ke bawah sedikit, setidaknya bisa dicontoh oleh adik-adiknya kalau di rumah. Kalau tidak punya adik, setidaknya bisa dicontoh oleh diri sendiri. Loh, cara dicontoh oleh diri sendiri bagaimana Pak? Sering berkaca, sering melakukan introspeksi diri. Satu hari ini saya sudah melakukan apa saja sih? Nah, kemudian yang kedua, cara supaya adik-adik itu sukses, jangan pantang menyerah dalam menjalani kuliah ini. Saya tidak ingin 1.500 ini ada yang putus kuliah di tengah jalan. Ya, janji ya, tidak putus kuliah ya, adik-adik semuanya ya. Pak, kalau tidak ada biaya bagaimana? Diskusi dengan kampus. Ya. Pasti kalau Anda punya kemauan, pasti ada jalan. Adik-adik, saya mengalami betul menjadi mahasiswa seperti Anda semuanya. Jadi ini sebagai contoh saja. Pada saat semester 1, saya hanya punya uang untuk membayar kos 1 bulan saja. Bulan kedua bingung, tapi tidak kekurangan akal. Ya, 1 bulan bisa bayar kos. Dalam 1 bulan itu saya keliling mencari masjid yang bisa menerima saya menjadi marbot. Menjadi marbot sebuah masjid. Supaya apa? Tidak membayar uang kos. Nah, ini saya kasih contoh sebagai salah satu cara. Teman-teman ke kampus pada naik angkot pada saat itu. Belum banyak yang punya motor. Saya dari masjid ke tempat kampus yang berjarak sekitar 1,5 kilo jalan kaki. Nah, maka budaya sehat bisa dilakukan juga kan dengan jalan kaki ke kampus. Betul-betul jalan kaki. Ya, lama-lama teman-teman juga mengikuti juga gitu ya, jalan kaki. Nah, itu sebagai contoh. Yang kedua, ingin makan sehari-hari supaya kenyang bagaimana? Banyak cara ya sekarang. Kalau kita bisa memanfaatkan waktu. Kebetulan yang saya alami itu saya menjadi guru privat. Ya. Sedikit-sedikit ya punya modal. Matematika, kimia, fisika, kita bisa privat door to door ke rumah orang-orang ya. Atau setidaknya ya, adik-adik pada saat itu saya tidak kepikiran ini sebagai bisnis sih pada saat itu. Ketika tinggal di masjid sore hari mengajar anak-anak di lingkungan perkampungan secara gratis. Nah, tiba-tiba pada saat itu ada salah satu dosen Unila itu menawarkan ya, buat proposal ke salah satu perusahaan. Kalau sekarang mungkin CSR ya. Bantuan dari perusahaan pada saat itu saya ingat sekali Pelabuhan Panjang dan Gunung Madu Plantation. Kita mengajukan proposal. Alhamdulillah setiap bulan akhirnya mendapatkan subsidi dari 2 perusahaan tersebut masing-masing 150.000. Akhirnya dari situ saya bisa mengajak teman untuk ikut bersama-sama mengaji anak-anak di dekat-dekat masjid tersebut secara gratis. Itu contoh-contoh adik-adik bahwa di mana ada kemauan pasti ada jalan. Jadi saya titip terus bekerja keras dan jangan putus terhadap cita-cita Anda ya. Ada pepatah mengatakan kalau burung terbang dengan sayapnya maka Anda harus terbang setinggi-tingginya dengan cita-cita Anda ya. Jadi Anda harus betul-betul terbang dengan cita-cita Anda. Jangan pernah putus di tengah jalan. Ada juga dari Winston itu mengatakan, Anda semua dalam menjalani proses pembelajaran juga harus optimis ya. Jangan pesimis. Jangan sebentar-bentar saya tidak bisa, sebentar-bentar saya tidak bisa. Selalu katakan saya pasti bisa. Istilah mengatakan nothing new under the sun. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini, di bawah matahari. Tidak ada. Semuanya
insya Allah bisa kita lakukan kalau kita memang ada kemauan. Orang-orang yang optimis ya, ini sering saya katakan, adik-adik semuanya ingat betul ini yang saya sampaikan. Orang-orang yang optimis itu selalu melihat kesempatan, melihat peluang, melihat kemudahan, meskipun itu sebenarnya sebuah kesulitan. Ingat adik-adik, jadi orang optimis selalu melihat kesempatan, melihat peluang, melihat kemudahan, meskipun itu suatu kesulitan. Artinya apa? Tidak ada yang dianggap sulit. Semuanya insya Allah bisa dilakukan. Kalau Anda yang cirinya orang yang pesimis, itu cenderungnya begini. Selalu berpikir, berkata, ataupun melihat sebuah kesulitan. Meskipun itu sebuah kesempatan. Jadi kalau adik-adik datang itu sudah merasa, aku ini tidak bisa minder dan lain sebagainya. Itu ciri-ciri Anda pesimis. Rubah itu semua. Bahwa Anda bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Kalau tidak bisa bagaimana caranya? Bertanya. Jangan malu bertanya. Sharing dengan temannya. Nah, ketika saya mengikuti program leadership, ini ada satu metode yang sangat baik. Mungkin nanti para dosen juga bisa mencoba. Pembelajaran berbasis project itu juga bisa diterapkan sebagai kelas berbasis project. Caranya buat kelompok 4-5 kelompok mahasiswa, di situ saling mengevaluasi satu dengan yang lainnya. Saling memberikan target dan saling mengevaluasi terhadap target. Nah itu pernah kami lakukan secara mandiri. Ketika saya menempuh pendidikan S3, saya punya partner yang setiap hari dia bertanya, apa hari ini yang akan kamu lakukan? Dan itu dilakukan secara mandiri. Lalu sore hari ditanya, apa yang kamu rencanakan sudah terjadi belum hari ini? Dan itu terus menerus dilakukan. Sekarang saya juga melakukan itu setidaknya dengan istri saya. Ya, hari ini kita mau melakukan apa? Nanti sore hari kita laporan. Apalagi sekarang bisa WA, bisa video call dan lain sebagainya. Tapi ambil sesuatu yang prinsipal untuk kebaikan. Tentu kalau sebagai mahasiswa yang berkaitan dengan kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu adik-adik yang saya banggakan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan Anda sukses menjadi mahasiswa UIKA. Yang terakhir ada satu pantun untuk kita semuanya ya. Mojang Sunda pakai baju biru. Saya ulangi, Mojang Sunda pakai baju biru. Baju biru berbalut kebaya. Selamat datang mahasiswa baru di kampus UIKA hebat dan jaya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Moderator yang energik dan pendamping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus yang sekuat-kuatnya, semeriah mungkin. Luar biasa. Bapak Kepala ini bukan hanya bisa memotivasi, tetapi memang sang inspirator. Karena beliau menjalaninya, benar-benar menjalani sebelum sampai kepada titik ini. Mungkin akan lebih tinggi lagi titiknya. Ingat nggak tadi pesannya? Kalau burung bisa terbang dengan sayapnya, kita bisa terbang dengan? Masya Allah. Jadi ingat itu ya. Kemudian apalagi pesannya? Luruskan niatnya. Jadi mahasiswa harus lurus niatnya. Jadikan contoh, menjadi teladan, kanan, kiri, depan, belakang, teman di luar. Yang belum ke UIKA, suruh ke UIKA. Tetap promosi. Terus terakhir, setelah lurus niatnya, jangan pantang menyerah. Harus percaya diri. Banyak sekali contohnya. Beliau ini adalah tipe model yang perlu direplikasi. Perlu kita contoh. Terima kasih Pak, tadi disebut penjamin mutu. Saya sebagai kepala penjamin mutu ikut bangga. Terima kasih. Jadi
SDM unggul di UIK unggul, insya Allah. Baik, ada yang mau bertanya terkait tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, gimana transformasinya, paradigma. Kalau dari mahasiswa itu kan pikirannya kalau ke kampus buat kuliah, ya nggak? Buat belajar. Nah sekarang paradigmanya diubah, belajarnya untuk bisa bekerja dimanapun, sesuai bakat dan minatnya. Jadi belajarnya itu adalah belajar untuk bisa memahami berbagai masalah. Kompetensinya didapat dari kolaborasi dan sinergitas. Silakan ada pertanyaan dari Ahwat atau Iwan terkait dari UIK Muda, dapat hadiah. Beliau akan beri hadiah, saya juga ada hadiah. Saya ada 2 buku saya. Beliau Berdiri silakan, yang bertanya berdiri. Berdiri langsung. Dipersilakan. Wah banyak yang bertanya. Banyak yang bertanya. Ya, Menarik berdiri, ini Pak. ke sini bertanya ke sini. Suruh ke Silakan sini. maju, sebutkan Maju. namanya Maju, dari yang prodi mau- apa. Kemudian Ya. rebutan. Nanti Ya. bukunya diambilin lagi. kalau 1, banyak. 2, 3. Oke, ada 4 orang yang bertanya. Silakan. Kenalkan nama dari prodi mana, fakultasnya. Pertanyaannya disampaikan. Yang Ahwat, ada lagi? Satu lagi? Masih ada waktu Pak Kepala 15 menit. Jadi kita akan berikan semangat ini ya buat UIK Muda. Sudah cukup? Satu lagi. Ini anak saya juga perdagangan internasional. Saya hafal, nah saya yang bikin prodi jadi hafal. Ya, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Daifullah Raffi Al-Hakim dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Mohon izin bertanya Pak tentang menjadi seorang pemimpin. Sedikit cerita, saya juga punya pengalaman menjadi pemimpin yaitu Ketua OSIS di SMA selama 2 periode. Saya sudah banyak memiliki pengalaman tentang menjadi seorang pemimpin. Namun saya masih bisa banyak mengoreksi pengalaman saya yaitu tentang bagaimana sebagai pemimpin kita menyikapi anggota-anggota kita yang tidak menyukai sikap kita walaupun kita sudah menjadi yang terbaik untuk anggota kita. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Ilhamsyah dari Prodi Teknik Elektro. Untuk kali ini saya akan bertanya satu hal. Namanya ulang lagi. Muhammad Taufik Ilhamsyah. Muhammad Taufik Ilhamsyah. Asal Pemimpin tuh harus tegas. Asal Dan daerahnya juga saya disebut. dari Bekasi. Untuk kali ini saya akan bertanya mengenai hal apa yang sangat mendorong bagi Bapak agar bisa menjadi seperti saat ini. Kan banyak tuh yang pesimis gitu, yang ngapain kuliah, ngapain ini, mending kerja aja gitu. Mungkin bisa dijawab, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Araman Pamungkas dari Fakultas Teknik dan Sains dari jurusan Informatika. Untuk ini saya izin bertanya, Pak, jika kalau kita ingin membangun sebuah wirausaha atau saya ingin menjadi guru, jika di tengah-tengah saya memiliki masalah atau kegagalan, apa saya harus melanjutkannya atau berhenti? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa, saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Asal saya dari Pelabuhan Ratu Sukabumi. Di sini saya ingin meminta pendapat kepada Bapak. Namanya siapa? Salsa. Di sini saya akan meminta pendapat tentang mengapa pendidikan tinggi itu sangat penting untuk para perempuan. Di era ini perempuan sering direndahkan karena pendidikannya. Maka dari itu, tolong berikan pendapat Bapak tentang begitu pentingnya pendidikan untuk para perempuan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Munawwaroh
dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Perdagangan Internasional. Ya. Oke, sebelumnya apa kabar mahasiswa baru Wika? Baik, oke. Wika, jaya, jaya, jaya. Sekali lagi, Wika, jaya, jaya, jaya. Oke, mohon maaf sebelumnya Pak Syamsuri ya. Di sini saya akan bertanya tentang tips dari Bapak bagaimana membangun relasi yang baik, membangun relasi yang kuat selain dengan cara pendekatan. Oke, terima kasih. Selain dengan cara pendekatan, apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan selain dengan cara pendekatan tersebut? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazia Embun Wahda El Nahar. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Nazia, Islam. ulangi namanya. Mazia Embun. Embun. Ya. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Terima kasih Bapak untuk motivasinya tadi. Izin bertanya juga, bagaimana cara kita mengimprove diri atau mengembangkan diri supaya bisa menjadi pemuda-pemudi yang berkualitas tinggi di era saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dipersilakan langsung Pak. Baik, Di situ saja. jangan Jangan kembali pergi. dulu ya. Pertama saya ingin mengucapkan saya bangga sekali duduk di depan calon-calon presiden. Semuanya ya. Luar biasa. Calon-calon menteri. Mungkin calon-calon direktur. Atau setidaknya calon istrinya direktur lah ya. Atau calon suaminya direktur. Ya. Namanya juga calon ya. Terjadi atau tidak tergantung diri Anda nanti seperti apa berusahanya ya. Ya, tapi nanti saya kasih tips jabatan dan lain sebagainya itu tentu bukan tujuan utama ya. Yang pertama saya ingin menjawab Mas Deva. Raffi Hakim ya, yang Mas Raffi Hakim saya panggilnya lebih gampang. Pemimpin pernah menjadi ketua OSIS 2 periode. Saya ucapkan selamat, untung tidak 4 periode. Kalau 4 periode berarti ada 1 tahun tidak naik kelas gitu ya. Bercanda ya. Nah, pengalaman kita sama. Saya juga pernah menjadi ketua OSIS 2 periode. 1 periode pada saat masih di Madrasah Sanawiyah atau SMP dan 1 periode pada saat di Madrasah Aliyah atau SLTA ya. Suka dukanya keren ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mengkoreksi diri kita karena banyak anggota kita itu ternyata banyak yang tidak suka dengan program kita. Kira-kira begitu. Bagaimana cara kita mengevaluasinya? Kira-kira. Nah, yang pertama, tentu kita itu tidak membuat program itu bukan ditujukan untuk menyenangkan orang. 1 ya. Nah, tentu setiap program seorang pemimpin ketika setiap program itu bisa dipastikan kalau memimpin satu organisasi itu pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, pertanyaannya, tentu program ini juga harus kita evaluasi kan. Dengan yang kontra, apa argumentasinya? Tips saya, kalau kita memimpin satu organisasi, orang yang kontra jangan dijauhi. Ini tips, ya mungkin ada tips yang lain. Ya. Justru itu harus didekati dan dirangkul. Idenya bisa kita akomodir ya. Bahkan bila perlu jadikan dia sebagai koordinator dan lain sebagainya. Tapi yang ingin saya katakan kepada Mas Raffi Hakim, saya hanya titip kepada Anda jangan pernah kehilangan kepercayaan diri. Anda boleh tidak percaya dengan orang lain, tetapi Anda harus tetap percaya dengan kemampuan Anda. Ya, tetap bersemangat untuk menjadi pemimpin masa depan. Kemudian Mas Ilham. Ya, Mas Ilham dipanggilnya. Ya. Mas Ilham
Hal apa yang mendorong untuk bisa menjadi seperti ini? Ya, kalau saya jawabannya sederhana. Case yang saya alami karena keterbatasan. Dengan keterbatasan, tadi saya katakan, orang yang optimis, dia akan selalu melihat kesulitan, keterbatasan itu sebagai sebuah peluang. Jadi, mungkin case yang lain berbeda, ya. Nah, saya merasa ini tidak dalam untuk takabur dan lain sebagainya. Kita sharing supaya Anda lebih bersemangat, ya. Saya jujur adalah putra transmigran yang bisa dibilang transmigran gagal, ya. Orang tua saya rumahnya itu tersaluri listrik itu ketika saya bekerja pertama. Kita bisa membayar PLN untuk masuk listrik. Termasuk bisa membeli televisi. Itu adalah gaji pertama saya. Karena sebagai anak pertama, ya. Tapi saya tidak kehilangan momentum, saya hobi menonton sepak bola. Jadi setiap pulang kuliah, itu saya silaturahmi ke guru-guru SMP saya. Mereka punya televisi. Kadang saya tertidur di ruang tamu itu sampai pagi hari, sampai subuh. Karena hobi pada saat itu menonton sepak bola. Tahun 98 saya masih menjadi mahasiswa semester 3. Semester 3, semester 4 ya. Pada saat itu seru-serunya Zinedine Zidane dan juga Ronaldo mungkin ya. Nah, itu tidak mengurangi. Jadi kalau Anda punya hobi yang positif, salurkan. Ya. Nah, Anda cermati, keterbatasan ini kalau saya ceritakan bisa 20 SKS. Tetapi intinya itu, intinya keterbatasan ya. Keterbatasan yang menghantarkan. Pada saat menjadi mahasiswa, tadi sudah sedikit saya ceritakan. Nah, tetapi itu tidak mengurangi prestasi ya. Yang penting kita ada kemauan. Manfaatkan setiap waktu itu dengan hal yang positif. Jangan pernah membuang waktu sedikit pun untuk hal yang negatif. Insya Allah itu Anda pasti sukses. Ya. Nah, saya ya jelek-jelek begini. Atau ganteng-ganteng beginilah ya. Ya. Alhamdulillah tahun 2001 saya adalah lulusan terbaik Universitas Lampung. Ya. Pejalan kaki, tapi ada yang unik di situ. Ketika rekan-rekan ketika di wisuda itu diantar dengan mobil. Karena kita keterbatasan tetap percaya diri. Kita menyewa mobil angkot ya. Dan saya yang paling ingat dan masih sangat terngiang itu. Botol minum yang saya bawa itu adalah botol minum bekas. Di mana tutupnya ini terbuat dari plastik yang kita ikat dengan yang kita ikat dengan karet, ya, luar biasa. Kemudian membawa bontot nasi dibungkus pakai daun. Teman-teman makan di restoran dan lain sebagainya. Kita seru-seru saja makan di depan gedung serbaguna dan lain sebagainya. Tetapi itulah, itu bisa menjadi sebuah cerita. Jadi kalau ada keterbatasan, itu jadikan sebagai peluang untuk Anda lebih maju. Jangan pernah berhenti. Karena waktunya tinggal sedikit lagi, saya langsung ke Mas Raja Rahman Pamungkas. Dari Lampung ya? Oh Bogor, ada nama rajanya soalnya. Menjadi usaha atau guru di tengah jalan kok gagal, lanjut apa tidak? Jangan pernah berhenti mencoba. Nah ini mungkin konteks pertanyaan Anda dalam konteks Kampus Merdeka. Ketika sudah memilih jalan satu semester ingin membangun usaha, ternyata di tengah jalan gagal. Tuntaskan sampai satu semester. Coba lagi. Nah itu perannya dosen pendamping. Sebenarnya nilai terbesar itu bukan kesuksesan dalam arti mendapatkan untung besar. Tetapi bagaimana pelajaran yang bisa diambil dalam proses membangun bisnis. Itu kuncinya ya. Jadi coba lagi. Dan itu tentu akan dinilai oleh dosen pendamping sebagai kompetensi yang akan Anda dapatkan.
Ya, apalagi ketika gagal pertama dicoba lagi sukses, nilainya langsung A+ kalau ada, ya. Langsung nilainya itu kalau saya dosen pendampingnya langsung saya kasih A, ya, A+ gitu. Bukan apes ya, tapi A+. Kemudian salsa, mengapa pendidikan tinggi sangat penting khususnya untuk perempuan? Yang mengatakan tidak penting siapa? Tidak ada. Sekarang apalagi kemarin dengan G20, kemudian SDGs ya, Sustainable Development Goals, itu selalu menempatkan perempuan itu menjadi prioritas. Kadang-kadang ini a priori masing-masing, tetapi pendidikan di Indonesia ini sudah didorong secara jelas dan tegas untuk menjadi pendidikan yang inklusif. Bukan hanya untuk perempuan, untuk kaum-kaum difabel, ya, untuk kaum-kaum yang memiliki keterbatasan lain-lainnya, itu juga didorong seoptimal mungkin pendidikan tinggi memfasilitasi. Nah, pada kesempatan ini saya katakan bahwa adik-adik perempuan ini jumlahnya lebih banyak kan sekarang? Nah, kita lihat perempuan-perempuan sekarang banyak yang mendapatkan kesempatan. Saya doakan Salsa nanti bisa menjadi salah satu calon menteri masa depan ya. Menteri perempuan masa depan ya. Jadi tidak ada diskriminasi sekarang antara laki-laki dan perempuan ya. Percaya. Kemudian Lailatul Munawaroh ya. Malam yang bercahaya gitu ya. Bagaimana tips membangun relasi selain pendekatan secara personal? Tadi sudah saya kasih contoh, ya, membangun relasi yang terbaik adalah kita memberi contoh. Kalau akhlak kita baik, ya, kemudian kita bisa dicontoh, tutur kata kita baik, santun, maka relasi itu dengan mudah. Tapi saya kasih tips di dalam era teknologi sekarang, bijaklah menggunakan teknologi informasi untuk membangun relasi. Cara yang paling sederhana, ya, menggunakan teknologi informasi itu gunakan untuk banyak membangun komunikasi dengan teman, ya. Nah, khusus untuk Lailatul Munawaroh, Anda sepertinya punya bakat untuk menjadi orator, membangun relasi, ya. Mudah-mudahan kalau Anda cerdas dan hebat, bisa jadi Menteri Komunikasi dan Informatika mendatang ya. Atau setidaknya pengusaha di bidang komunikasi dan informasi ya. Atau setidaknya tadi ya. Bukan, menjadi istri pengusaha. Bercanda ya. Yang terakhir Dek Nadia, Nazia ya. Ya benar, Nazla. Mazia Embun. Wah, unik sekali ini namanya. Dari Bogor, oke. Sudah makan soto mie Bogor? Bagaimana cara mengimprove diri? Tipsnya banyak, saya kasih satu tips saja ya. Ini dan doa ini sering diucapkan saya kira. Jangan pernah malas di setiap kesempatan. Cara terbaik supaya kita hilang malas, kalau yang pernah saya alami, di ruang saya itu selalu saya tulis, memulailah sesuatu saat malas datang. Jadi begitu kita itu terjangkit malas, kita langsung ingat inilah saatnya kita memulai. Sehingga rasa malas itu tidak akan pernah terjadi. Itu terus menerus, itu kamu lakukan 1 tahun saja, itu nanti bisa menjadi habit, menjadi kebiasaan. Jadi kalau sama bangun pagi, ya, kok malas sekali mau bangun pagi, ingat, memulai sesuatu pada saat malas. Ketika malas bangun pagi, berarti saya harus bangun pagi. So, akhirnya tidak pernah ada malas. Itu saja satu tip untuk Anda ya. Mudah-mudahan bermanfaat adik-adikku tercinta semuanya. Semangat selalu. Uika? Oh iya, baik. Untuk yang bertanya. Sekaligus menyerahkan sertifikat kipas, dan ya. beberapa hal, Ya. Pak Kepala bisa langsung ya ke Mudah dengan kipas ini Anda terbang dengan cita-cita ya. yang itunya enggak?
Ya. Baik. Ya, mudah-mudahan katanya dengan kipas ini Anda terbang dengan cita-citanya. Wah, luar biasa. Baik, untuk selanjutnya nanti akan diberikan penghargaan kepada Bapak Kepala LL Dikti dan kita berikan kesempatan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, sekaligus nanti penyerahan sertifikat tanda penghormatan dari kampus Universitas Ibnu Khaldun Bogor kepada Ketua LL Dikti. Oke teman-teman, seperti biasa ketika berfoto silakan mohon bantuannya. Bendera dengan bendera UIK dengan bendera merah putih dikibarkan. 3, 2, 1. Ya. Kibarkan benderanya. Kibarkan benderanya. Kibarkan. Iya. Baik, terima kasih untuk selanjutnya kami mohon kepada Rektor untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala LL Dikti wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Iya. Iya. Mohon untuk panitia untuk mengambil plakat. Iya. Terima kasih kepada para penanya. Wah, terima kasih bisa langsung bersaparia dengan Bapak Kepala LL Dikti. Iya. Iya. Biar ada backgroundnya teman-teman mahasiswa baru ya. Iya. Baik, 3, 2, 1. Sekali lagi minta aplaus yang meriah untuk Kepala LL Dikti, wilayah 4 Jawa Barat dan Banten. Beliau adalah yang mengepalai seluruh perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat dan Banten. Minta aplaus yang meriah untuk beliau. Ya. Ya, kami mohon untuk plakatnya nih. Baik, sambil menunggu plakatnya yang akan diserahkan. Ya, enggak apa-apa. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan tutup saja, silakan Ibu. Silakan. Baik, kita akan tutup dulu sesi dengan Pak Kepala LL Dikti. Terima kasih Bapak Dr. M. Samsuri, MPD dan ST. MTST kan Pak ya? MTST. Banyak. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segenap perhatian, inspirasi dan motivasi yang diberikan oleh Bapak Kepala. Berikan aplaus dulu dong kepada beliau. Jauh-jauh dari Bandung ke UIK. Titipan pesan penutupnya. Oh iya, ini diberikan tepuk tangan dulu adik-adik.